Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas latihan pembelajaran 1 pada tema 1, subtema 1. Bagian A. Berilah tanda silang pada huruf jawaban di bawah yang benar. Nomor 1. Gagasan pokok disebut juga dengan, jawabannya adalah C, gagasan utama. Mengapa disebut gagasan utama? Karena gagasan pokok juga sering disebut juga dengan gagasan utama, ide pokok atau pokok pikiran. Nah, gagasan pokok ini biasanya terletak di kalimat awal suatu paragraf. Nomor 2. Berikut faktor penyebab keberagaman rumah adat kecuali, jawabannya yaitu A. Mengapa? Karena keberagaman rumah adat ini biasanya disebabkan oleh perbedaan geografis. Nah, salah satunya yaitu oleh kondisi alam yang berbeda. Karena nenek moyang bangsa Indonesia ini sudah menyesuaikan bentuk rumah dengan bentang alam di sekitarnya. Jadi bentuk rumah daerah itu sudah sesuai dengan kondisi alam di sekitarnya. Maka dari itu, karena kondisi alam di sekitar daerah ini berbeda-beda, begitu pula dengan bentuk dari rumah adat itu pasti berbeda-beda. Nomor 3. Berikut contoh keberagaman budaya kecuali pakaian adat betul, tarian daerah betul, lagu daerah betul. Jadi yang kecuali yaitu mata uang, karena mata uang bahasa Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu sama ya, yaitu rupiah. Nomor 4. Suatu benda yang dapat menghasilkan suatu bunyi disebut A. Bunyi itu apa sih? Bunyi itu adalah sesuatu yang dapat didengar ditangkap oleh indera pendengar, yaitu telinga. Dan bunyi ini berasal dari benda atau alat yang dapat menghasilkan bunyi yang disebut dengan sumber bunyi. Nomor 5. Berikut contoh alat musik yang menghasilkan bunyi ketika ditiup adalah, jawabannya yaitu C. Suling. Yang selanjutnya bagian B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nomor 1. Jelaskan yang dimaksud dengan gagasan pokok. Tadi sudah saya jelaskan, yaitu gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan yang dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Nomor 2. Apa fungsi dari gagasan pendukung? Nah, gagasan pendukung ini merupakan suatu kalimat yang mendukung dari gagasan pokok atau ide utama dari suatu paragraf. Nah, gagasan pendukung ini berfungsi untuk menjelaskan gagasan pokok. Selanjutnya, nomor 3. Apa yang dimaksud sumber bunyi? Sumber bunyi yaitu suatu benda yang dapat menghasilkan bunyi. Jadi, benda yang nantinya dapat menghasilkan suatu bunyi itu disebut dengan sumber bunyi. Nomor 4. Berikan contoh sumber bunyi. Sumber bunyi ini yang paling mudah adalah alat musik. Sebenarnya tidak hanya alat musik, benda-benda di sekitar kalian pun juga bisa menjadi sumber bunyi. Contohnya seperti meja. Ketika kalian memukul meja, meja tersebut pasti akan menimbulkan bunyi. Nah, bunyi tersebut juga termasuk ke dalam sumber bunyi. Nomor 5. Apa yang menyebabkan Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam? Jawabannya ialah Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa yang tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dan mereka mendiami wilayah dan kondisi geografis yang beragam, namun dengan iklim yang sama. Dan hal inilah yang dapat menyebabkan terjadinya keberagaman budaya di Indonesia. Selain itu juga dapat dipengaruhi oleh pertemuan kebudayaan lokal dan kebudayaan dari luar. Baik anak-anak, soal pembelajaran 1 sudah kita bahas. Bagi yang jawabannya masih belum benar, bisa dibetulkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.